Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengukuran produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Produk domestik bruto ialah ukuran ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Faktor-faktor produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama ialah konsumsi rumah tangga. Tingkat konsumsi rumah tangga merupakan faktor yang penting dalam pengukuran PDB. Semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga, maka semakin besar sumbangan konsumsi terhadap PDB negara tersebut. Investasi. Tingkat investasi dalam suatu negara juga memengaruhi pengukuran PDB. Investasi dalam bentuk pembelian modal fisik seperti peralatan, bangunan, dan infrastruktur dapat meningkatkan kemampuan produksi suatu negara dan secara positif dapat mempengaruhi PDB. Yang berikutnya ialah ekspor dan impor. Ekspor dan impor barang dan jasa juga memainkan peran penting dalam pengukuran PDB. Ekspor yang tinggi meningkatkan pendapatan negara dan kontribusinya terhadap PDB. Sedangkan impor dapat mengurangi nilai PDB karena barang dan jasa tersebut diproduksi oleh negara lain. Belanja pemerintah. Belanja pemerintah juga memengaruhi pengukuran PDB. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur atau program sosial, hal inilah yang dapat meningkatkan PDB. Perubahan persediaan. Perubahan dalam persediaan barang juga dapat memengaruhi pengukuran PDB. Jika persediaan barang meningkat, itu menunjukkan peningkatan produksi dan kontribusi positif terhadap PDB. Sebaliknya juga, penurunan persediaan dapat juga mengurangi PDB. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan dalam kondisi ekonomi global, perang perdagangan, fluktuasi nilai tukar, atau perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi pengukuran PDB suatu negara. Misalnya, penurunan permintaan global terhadap ekspor suatu negara dapat mengurangi PDB-nya. Lalu, faktor sosial dan lingkungan. Faktor-faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesadaran lingkungan juga dapat mempengaruhi pengukuran PDB. Kesehatan dan pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sementara praktik lingkungan yang berkelanjutan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi yang berdampak pada PDB. Materi yang berikutnya ialah perhitungan PDB. Perhitungan PDB ada menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendekatan produksi. PDB mewakili nilai semua barang dan jasa akhir dalam perekonomian selama periode tertentu dan mengecualikan nilai akhir barang perantara. Sebagai ilustrasi ialah pembuatan pakaian. Nilai-nilai dari kapas, benang, kain tidak diikut sertakan dalam perhitungan PDB. Hanya nilai pakaianlah yang akan diambil sebagai produk akhir. Lalu jika kita lihat nilai tambah dari produksi kapas, itu akan bertambah menjadi 50. Nilai tambah yang didapat dari benang ialah 10, yaitu dari 50 dikurang 40, yaitu pengurangan benang dan kapas. Kemudian, jika nilai tambah di total, maka akan menghasilkan dengan nilai akhir, yaitu pakaian sejumlah 80. Yang kedua ialah pendekatan pengeluaran. Di sistem perekonomian ada 5 peran penting adalah yang sebagai berikut. PDB dapat dihitung dari pengeluaran rumah tangga atau yang disimbolkan dengan C atau consumption. Lalu rumah tangga juga mengeluarkan pengeluaran untuk investasi.
Kemudian, ada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah ini akan disimbolkan dengan G atau Government Expenditure. Kemudian, ada peran luar negeri yang meliputi ekspor dan impor. Sehingga pendekatan berikut ini akan menghasilkan rumus Y, yaitu pendapatan nasional sama dengan C atau consumption yang dilakukan oleh rumah tangga, kemudian investasi, kemudian pengeluaran government expenditure, ditambah dengan pengurangan X kurang M. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur PDB suatu negara. Pendekatan ini menghitung PDB dengan mengumpulkan dan menjumlahkan semua pendapatan yang dihasilkan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara selama periode tertentu. Komponen penting dalam pendekatan pendapatan yaitu pendapatan tenaga kerja, pendapatan properti, pendapatan usaha, dan pendapatan pemerintah. Setelah semua komponen pendapatan dijumlahkan, total pendapatan tersebut menjadi perkiraan PDB suatu negara menggunakan pendekatan pendapatan. Pendekatan ini bergantung pada prinsip bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu negara pada akhirnya akan digunakan untuk konsumsi atau investasi. Tujuan produk domestik bruto ialah sebagai berikut. Mengukur pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utamanya pengukuran PDB adalah untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan melacak perubahan dalam nilai PDB, kita dapat mengetahui apakah ekonomi sedang tumbuh atau mengalami kontraksi. Lalu yang kedua ialah mengetahui ukuran dan struktur ekonomi. PDB memberikan gambaran tentang ukuran dan struktur ekonomi suatu negara. Dengan menghitung nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan, PDB membantu dalam menentukan seberapa besar ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Selain itu, PDB juga memberikan informasi tentang kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap produk nasional, sehingga membantu dalam identifikasi sektor unggulan dan pengembangan ekonomi. Yang berikutnya ialah perencanaan dan kebijakan ekonomi. Informasi yang diperoleh dari pengukuran PDB digunakan dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan data PDB untuk merencanakan anggaran, menentukan alokasi sumber daya, dan mengembangkan kebijakan ekonomi yang tepat. PDB juga memberikan dasar untuk analisis kebijakan fiskal dan moneter serta membantu dalam penilaian dan evaluasi kebijakan yang ada.